Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa. Walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan, penjelajah Spanyol dan Portugis pertama kali membawa ke Eropa dan mengembangbiakkan tanaman ini. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan oleh penduduk di sana sejak ribuan tahun silam. Tanaman ini merupakan herbal, tanaman pendek tidak berkayu, semusim dan menyukai iklim yang sejuk. Di daerah tropis cocok ditanam di dataran tinggi. Kentang dikenali orang sebagai makanan pokok di luar negeri. Ini karena kentang mengandung karbohidrat. Di Indonesia sendiri, kentang masih dianggap sebagai sayuran yang mewah. Namun demikian, kentang adalah makanan yang enak serta sangat bernutrisi. Yuk, mari menanam kentang. Tahukah Anda menanam kentang bisa menggunakan media pot? Ya, mudah dan terjangkau. Anda bisa memproduksi kentang sendiri sekarang. Berikut caranya menanam kentang di dalam pot. 1. Sediakan bibit kentang dan pot atau wadah. Anda dapat menanam kentang dari bibit yang bisa diambil dari kentang yang sudah tua. Kentang tua akan menampakkan pertumbuhan tunas pada bagian kulitnya. Anda juga bisa menciptakan pertumbuhan baru dengan menyimpan kentang di tempat yang dingin dan gelap. Tanamlah bibit tersebut di dalam pot bentuk organik yang bisa Anda beli di supermarket. Gunakan yang berukuran lebih dari 12 inch. Semakin besar wadah yang digunakan, kentang bisa lebih leluasa untuk tumbuh tanpa harus berdesak-desakan di dalam tanah. Apapun wadah yang Anda pilih, pastikan untuk membuat sistem drainase yang bagus dengan membuat lubang pada bagian bawah sehingga air bisa mengalir dengan lancar setelah disiram. 2. Media tanah dan pupuk. Menggunakan media tanah berkualitas tinggi dapat mempercepat proses drainase, terutama bila Anda menggunakan pot atau wadah plastik. Tanah organik akan selalu menjadi pilihan terbaik. Namun, Anda juga bisa menggunakan tanah yang dicampur dengan kompos sebagai media untuk menanam kentang dalam pot. Untuk masalah pupuk, Anda dapat mencampurkan pupuk organik dengan pelepasan lambat pada media tanah ketika kentang ditanam di pot. Saat kentang tumbuh lebih baik gunakan pupuk cair encer, seperti emulsi ikan tiap 2 minggu. 3. Air dan sinar matahari. Kentang tidak akan tumbuh dengan baik tanpa sinar matahari dan air. Oleh karena itu, tempatkan pot kentang pada area yang dapat menerima sinar matahari, paling tidak 6-8 jam sehari. Tidak hanya itu, kentang juga perlu air secara konsisten sehingga Anda perlu menjadi pengamat kondisi tanah untuk mempertahankan keseimbangan. Yaitu tanah tetap lembab tetapi tidak menggenang. Jika terlalu kering, kentang akan mati. Begitupun bila terlalu basah, kentang akan membusuk. 4. Menambahkan tanah, pemberian pupuk dan penanaman kentang. Isilah pot atau wadah setidaknya 10-16 cm tanah dalam pot. Bila tanah yang digunakan tidak termasuk pupuk, campurkan pupuk dengan pelepasan lambat sesuai dengan petunjuk pemakaian. Salah satu manfaat memakai pupuk organik adalah dapat ditoleransi saat Anda tanpa sengaja menuang pupuk terlalu banyak. Namun, bila Anda menggunakan pupuk konvensional yang berlebihan, akan membakar tanaman dan merusak kentang. Selanjutnya, siapkan kentang untuk dikembangkan. Sebagian orang harus menunggu sampai kentang bertunas. Sebagian langsung menanamnya, memotong kentang dan membiarkannya selama beberapa hari. Dan sebagian yang lain memotongnya tepat sebelum ditanam. Namun bila Anda punya kentang berukuran kecil, Anda tidak perlu memotongnya. Langsung saja ditanam. Setelah itu, timbun dengan tanah hingga 5 cm. Ketika kentang sudah tumbuh hingga setinggi 10 cm, Anda perlu menambah tanah beberapa sentimeter yang dicampur dengan kompos. Anda perlu berhati-hati agar tidak merusak daun kentang. Proses ini bisa diulangi selama beberapa kali sepanjang Anda menanam kentang dalam pot. Dengan perawatan tepat, Anda bisa panen kentang sendiri dalam beberapa bulan ke depan. Kentang yang ditanam dalam pot dapat dipanen sekitar 11 minggu hingga 5 bulan setelah tanam. Cara terbaik adalah memanen umbi kentang setelah semua tanaman kentang mati ditandai dengan daun dan ujung batang kering. Jika daun dan batang belum kering, umbi kentang yang dipanen memiliki kualitas yang buruk dan kulit mudah tergores. Demikianlah pembahasan cara menanam kentang di pot. Bantu support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat.